itu fatal sekali untuk seorang engineer. Jadi kalian nanti dituntut sebagai seorang engineer harus bisa memprediksikan kira-kira tumpuan atau beban load maksimal berapa yang boleh untuk menumpuk suatu beban. Jadi kemudian tumpuannya juga harus benar, jangan sampai kita sebenarnya menggunakan tumpuan roll, ternyata kita yang gunakan adalah tumpuan jepit ataupun tumpuan sendi. Oke ya. Kita mulai dulu aja. Sudah pada sarapan nih? Alhamdulillah sudah. Belum, Pak. Sambil ngopi-ngopi nggak apa-apa. Sambil ngopi-ngopi. Nah, saya di sini kan santai aja sambil ngopi, mungkin ada yang sambil apa. Tapi kalau nanti mungkin bisa diperhatikan nanti apa saja yang saya sampaikan. Saya screen dulu ya. Kita belajar dulu tentang sistem gaya. Nah, saya tampilkan dulu dari slide pertama. Bentarnya masih ada yang masuk. Nah, kalian tahu apa itu gaya? Apa itu gaya? Gaya itu sebuah aksi. Dengan ada Newton 1, ada hukum Newton 2, dan ada hukum Newton 3. Ada nanti yang kita ketemukan di hukum Newton 3. Itu adalah nanti F aksi sama dengan F reaksi. Nah, di sini nanti jika hukum 2 ada sigma F sama dengan M kali A. Kita belajar tentang sistem gaya. Nah, di sini gaya, apa itu gaya? Gaya di sini adalah suatu aksi. Nah, aksi dari sebuah benda terhadap benda lain, dan umumnya itu ditentukan oleh titik tangkap besar dan arah. Makanya kemarin di pertemuan pertama itu saya juga menekankan supaya kalian juga belajar tentang simbol-simbol, tentang satuan-satuan di mana nanti akan kalian gunakan di saat perhitungan soal-soal yang berikutnya. Nah, sebuah gaya nanti itu mempunyai besar dan arah di tempat tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Nah, kita menggambarkan sebuah gaya itu jangan lupa nanti dikasih tanda panah, di mana tanda panah tersebut menunjukkan arah dari suatu gaya. Misalnya ke atas, berarti arahnya panahnya ke atas. Jangan sampai hanya garis lurus saja, tapi tidak ada tanda panahnya. Karena di situ kalau kita di ilmu fisika kita belajar sebuah gaya itu jangan lupa kita harus menggambarkan suatu anak panah, di mana anak panah tersebut menunjukkan suatu panjang panah, itu berarti gayanya itu semakin besar. Ya, jadi misalnya di sini nanti coba kita lihat seperti apa sih kalau misalkan menggambar sebuah gaya di situ. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis gaya. Gaya yang ada di ilmu mekanika itu kita bisa klasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gaya koliner. Nah, gaya koliner di sini adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Nah, jadi nanti kita lihat juga. Kemudian ada juga yang kita sebut adalah gaya kongruen. Apa itu gaya kongruen? Nah, gaya kongruen itu yang garis kerjanya berpotongan. Berarti nanti ada otomatis ada dua gaya, dan di situ ada berpotongan pada satu titik. Ya, ingat tadi kayak misalnya gaya koliner itu adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis. Kalau gaya kongruen itu adalah gaya yang garis kerjanya itu berpotongan pada satu titik. Kemudian ada yang kita sebut juga dengan gaya koplanar. Gaya koplanar itu apa? Dari adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, bedanya titik dengan bidang itu apa? Ada yang tahu nggak titik itu seperti apa, bidang itu seperti apa? Jadi kalian supaya tidak bingung nanti membedakan, oh ini gayanya itu masuk ke jenis gaya koplanar atau gaya kongruen. Nah, di situ ada yang kita sebut ada istilah bidang, ada yang tahu kira-kira bidang itu yang dimaksud itu seperti apa? Kalau bidang itu menurut saya kayak seperti luasan area gitu, Pak. Dimana kalau bidang nanti kan pinggir-pinggirnya itu kan ada garisnya, dimana garis itu terdiri dari titik-titik yang tidak terhingga gitu, Pak. Oke, ya. Berarti nanti di dalam garis, di dalam gaya koplanar tersebut nanti berada di satu luasan tadi ya, luasan di. Oke, terima kasih Mbak Endati ya. Kemudian ada yang kita sebut juga dengan gaya couple.
Nanti kita juga harus belajar tentang momen. Nah, gaya kopel itu apa? Nah, gaya kopel itu adalah pasangan gaya. Nah, ada dua gaya yang dia adalah besarnya adalah sama dan dia juga sejajar berlawanan arah dan bekerja pada satu. Dan untuk gaya kopel di sini itu akan menimbulkan momen pada batang tersebut. Jadi ada dua gaya, bisa dibayangkan ya. Dua gaya itu sejajar, berarti atas bawah misalnya, itu panjang sama. Tetapi yang pada itu kemudian akan menentukan suatu pada batang tersebut. Nah, kita punya gambaran dulu, kita belajar di dalam gaya itu dikenalkan dengan istilah resultan. Ya, apa itu membuat suatu dua buah gaya misalnya ya, satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah, di situ resultan gaya adalah di mana ujung dari panjang dari gaya tersebut itu nanti kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, di situ adalah sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap sebuah benda itu bekerja. Nah, di dalam mencari sebuah resultan gaya itu kita bisa menggunakan beberapa metode. Nah, yang pertama itu adalah dengan metode menggunakan jejar genjang atau kita sebut dengan hukum paralelogram. Di mana misalnya ada titik OF di situ, kelihatan ya gambarnya ya. Ada titik OF, kemudian yang ke atas itu ada titik F1, yang ke bawah itu ada titik F2. Kemudian karena kita menggunakan metode jejar genjang, titik-titik tersebut kita buat bentuknya menyerupai jejar genjang. Nah, dengan panjang dari sini ya, dari titik sini itu panjangnya sama. Nah, kemudian dari titik akhir dari F2 itu juga gaya, panjang besarnya gaya itu sama. Nah, di situ kemudian kita pakai garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, itu metode kan dalam mencari resultan gaya menggunakan metode jajar genjang. Nah, cara jajar genjang ini adalah membentuk jajaran genjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, garis tengah ini, nah, yang tebal di sini, tadi kita sudah buat panjangnya, pokoknya titik titik OF ke titik F1 itu panjangnya harus sama. Kemudian sudutnya juga harus sama. Nah, titik yang tebal di sini adalah sebuah resultan gaya. Nah, kita bisa lihat bagaimana cara menentukan suatu besaran resultan gaya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ada juga istilah metode yang berikutnya itu adalah metode segitiga. Kalau tadi adalah misalnya gayanya sama, saya buat sama. Ada titik OF, kemudian ada titik F1, kemudian ada titik F2. Nah, sekarang gini, kalau kita mau menggunakan metode segitiga, dari titik OF yang pertama F1 kita dulu. Nah, ini kalau biasanya offline itu biasanya saya gambar di papan dulu, sekalian juga nanti membawa busur, membawa penggaris karena panjangnya juga harus sama. Nah, dari akhir titik F1 di sini kita lihat titik gaya F2-nya itu sudut berapa, panjangnya berapa. Di ujung di sini ya, terlihat enggak? Dari ujung sini itu kita tarik garis ke bawah. Garis ujung sini ya, itu ke bawah, sudutnya itu harus sama dengan sudut yang di sini. Nah, garis bawah ke sana panjangnya juga harus sama. Kemudian dari titik OF di sini kita tarik garis ke titik akhir dari gaya kedua atau F2. Nah, itu berarti metode segitiga untuk mencari resultan sebuah gaya. Ya, kalau tadi itu dengan metode jajar genjang kita buat gaya tersebut itu menyerupai jajar genjang, kemudian titik tengahnya kita hubungkan. Kalau menggunakan segitiga antara F1 dengan F2 itu berkelanjutan. Jadi F1 misalnya ada lagi misalnya gini, ini ada F1 ke sana, kemudian F2-nya lurus ke sini. Nah, berarti F1-nya ke sini, nanti F2-nya juga ke sini lurus ya. Kemudian nanti untuk resultan gayanya berarti mengikuti dari titik awal ke titik akhir dari F2. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Pak.
Paham ya? Ini cuma saya mengulang sedikit karena ada yang ditanyakan. Kemudian Pak. Hmm? Itu kan yang jajaran ginjang itu kan F-nya sama-sama 2 ya Pak. F1 Berarti sama kalau menentukan yang mana mau dipakai jajaran ginjang segitiga harus melihat sudutnya begitu Pak. Iya, sudutnya harus diperhatikan. Makanya di dalam apa namanya gaya tersebut itu kita harus tahu dulu. Kita harus bisa menggunakan misalnya istilahnya busur ya busur untuk melihat sudut-sudut di sini ada berapa. Makanya kan kalau jajarannya kan gini. Nah, kita tahu oh ini sudut, kita tarik garis titik koordinat misalnya titik ke atas, garis ke atas sama garis ke kanan. Nah, garis-garis tersebut kita ukur. F1-nya itu di sudut berapa, F2-nya itu di sudut berapa. Kemudian di sini itu kalau segitiga kan tinggal di hubungan saja, tapi kalau jajaran genjang itu tadi tinggal dibuat sketch untuk apa namanya diagram kartesius kemudian sudutnya dan dibuat apa namanya ini untuk resultan gayanya. Kemudian untuk yang ketiga itu kalau misalnya kita dapatkan adalah gayanya itu lebih dari satu, misalnya adalah poligon gaya. Nah, poligon gaya di sini adalah F1, misalnya ada 4 buah gaya. F1-nya ke atas, F2-nya ke sekitar 45 derajat, F3-nya itu 90 derajat, kemudian F4-nya sekitar 130 derajat. Nah, kemudian untuk menggambarkan resultan gayanya, jangan lupa ya tadi di awal saya ingatkan bahwa untuk menggambar sebuah gaya itu tanda panah itu harus jangan sampai misalnya kamu gambar ini, saya kembali ke metode segitiga, gambar OF ke F1, kemudian dari F1 di sini ke F2 itu tidak ada tanda panahnya, berarti ini tidak menggambarkan sebuah, nanti kita bisa mencari sebuah resultan gaya. Makanya tanda-tanda panah walaupun kecil seperti ini dia menunjukkan arah. Jangan sampai misalnya ini ke atas, ini nanti ke sini dan arahnya ke atas juga, jadi dia bertabrakan di titik sini, itu adalah salah. Nah, kita kembali ke metode poligon gaya. Nah, F1-nya ke atas ini harus sesuai gayanya, misalnya ke atas sudah 0, berarti panjang diukur sendiri. Kemudian F2-nya juga sesuai panah dulu ya, jangan lupa digambar panahnya. F2-nya juga sama. Kemudian F3-nya 90 derajat. Kemudian F4-nya di sini berapa? Misalnya 130. Nah, awal dari titik F1, gaya F1 di sini kita hubungkan ke akhir dari titik 4. Nah, ini adalah resultan gaya. Kalau gaya yang ada itu lebih dari satu atau dia segi banyak poligonnya. Jadi nanti kita bisa melihat kita mau menggambarkan mencari sebuah resultan gaya. Yang pertama adalah apakah gaya tersebut adalah misalnya kalau hanya 2 kita bisa menggunakan metode jajar genjang ataupun metode segitiga. Tapi kalau gayanya tersebut lebih dari 2, misalnya 3, kita bisa menggunakan metode gaya. Misalnya kita bisa menumpuk gaya yang pertama gaya kelima juga bisa. Gaya kelima di sini resultannya dari sini ke sini. Pokoknya nanti ini sudut-sudut yang dibuat oleh gaya itu harus digambarkan sesuai dengan panjangnya juga dan arahnya juga jangan lupa digambarkan. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi nanti kita bisa melihat seperti apa untuk penggambaran sebuah resultan gaya. Next kita lanjut ke kalau kita berbicara tentang komponen-komponen suatu gaya. Nah, gaya di sini itu dapat diurutkan menjadi komponen vertikal, ya, vertikal dan horizontal. Nah, itu mengikuti sumbu X dan sumbu Y-nya, ya. Jadi sumbu X di sini adalah gaya horizontal, ya. Kalau kita belajar tentang koordinat kartesius, ya, sejajar di atas sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah arah vertikal. Nah, di mana sini kita ada sudut miringannya. Saya ini bisa kita menggunakan F di sini. Kita cari Fx di sini. Sama kali kok. Nah, ini kita buat di sini garis putus-putus penghubungnya. Nah, panjang Fx di sini itu adalah F kalikan kosinus theta. Nah, kosinus theta-nya di sini adalah 6
misalnya. Kalau di sini misalnya 45 berarti cos 45 berarti setengah akar 2. Harus tahu ya, cos sin 0 sin 45 sin 30 45 sudut itu sin 0. Masih ingat kan? 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian kalau cos adalah kebalikannya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah gitu kan ya. Nah, kalau FY-nya ke atas itulah F sin theta. Ya. Kemudian siatanya di sini adalah FY per F. Kemudian cos-nya nanti kalau kita mencari cos theta-nya adalah Fx per F dan tangannya adalah Y per X. Kemudian kalau kita F-nya adalah X kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini perhitungan sedikit tentang kalau kita mau melihat suatu gaya. Nah, kemudian ada aturan suatu segitiga. Nah, karena tadi kita misalnya menggunakan suatu aturan metode pencarian resultan dengan menggunakan metode segitiga. Nah, kita lihat dulu di situ ada suatu yang tidak terlewatkan, itu adalah suatu aturan segitiga. Di mana di aturan segitiga tersebut itu nanti ada misalnya kita menggambarkan sebuah segitiga, misalnya ada titik ABC gitu ya. Nah, di sini berarti kita berlaku ada hukum kosinus, di mana A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kalikan kosinus C. Ini nanti nggak usah dihafalkan ya. Di siang aja ya Kirimkan aja terus. Kemudian itu tadi sekilas untuk pengantar mekanika. Jadi sebelum kita masuk ke kemarin kan saya berbicara tentang mekanika itu adalah tentang benda tegar, tentang kesetimbangan. Nah, kalau kita belajar tentang benda tegar, nah benda tegar itu adalah elemen yang tidak bisa berubah bentuk. Nah, karena dia sudah posisinya adalah benda tegar, berarti dia tidak mampu atau tidak bisa untuk berubah bentuk. Nah, di dalam benda tegar itu ada istilahnya kita sebutkan adalah couple. Nah, couple di sini itu adalah kombinasi dari dua buah gaya yang sama besar, garis aksi sejajar, dan arahnya saling berlawanan. Misalnya di sini ada suatu gaya ke bawah F1, gaya ke atasnya F2. Nah, ini adalah kita istilahkan dengan istilah couple. Nah, dari S1-nya ke bawah, ingat karena di sini gayanya sama besar, berarti panjangnya dari F1 itu sama, cuma yang membedakan adalah arahnya satu ke bawah, satunya ke atas. Kemudian ada juga istilah dengan momen. Tadi kalau couple kita tahu couple itu adalah sebuah dua buah gaya kombinasi, satunya ke atas, satunya ke bawah. Kalau momen itu apa? Momen itu adalah kecenderungan dari suatu gaya untuk memutar benda tegar sekitar sebuah sumbu diukur oleh momen gaya terhadap sumbu tersebut. Nah, misalnya di sini, ini ada sebuah gaya, ada suatu momen ya, nanti sebuah gaya. Kemudian di sini kita D-nya di sini ada titik B, ada titik A. Nah, di sini ada sebuah gaya untuk memutar, gayanya memutar. Nanti momen. Nanti kita lebih gampang lagi kalau kita sudah masuk ke pemahaman untuk momen. Kalau kita masuk ke perhitungan lebih gampang lagi. Nah, kemudian di sini ada istilahnya adalah momen dalam satu couple. Nah, tadi ada momen, ada couple. Nah, kalau ada momen di sini, kalau dalam satu momen satu couple, tadi kan couple itu adalah ada dua gaya berlawanan, satunya ke atas, satu ke bawah. Nah, misalnya titik F-nya sama dengan F aksen, D-nya itu adalah D1 min D2 dan sebagainya. Nah, ini hanya pengantar dulu ya. Kemudian ada kalau kita ngomong juga tentang ada statika benda tegar, itu berarti ada hubungannya dengan teorema atau teori Varignon. Nah, teori Varignon ini adalah momen sebuah gaya terhadap setiap sumbu jumlahnya sama dengan momen gaya Fx dan Fy terhadap sumbu yang bersangkutan. Nah, momen di sini dihitung dengan cara mengalihkan gaya jarak terhadap satu pusat momen. Kemudian gayanya harus tegak lurus terhadap sumbu momen. Kemudian jika tidak tegak lurus, maka harus cari komponen gaya tegak lurus baik di Fx maupun di Fy-nya. Misalnya ini, ya. Contoh soal sederhananya seperti ini. Sebuah gaya F, misalnya sebuah gaya F ini ya, F-nya ke atas sebesar 800 Newton. Bekerja pada bracket seperti pada gambar ini.
Nah, kemudian tentukan momen terhadap B-nya. B-nya ada di sini. Nah, ada yang ini. B-nya ada di sini. Nah, kemudian nanti ini sebuah gaya sebesar 300 Newton bekerja pada ujung tuas yang panjangnya 3 meter. Kemudian tentukan momen gaya tersebut terhadap titik O-nya. Nah, contohnya ini. Ada yang bisa kira-kira menyelesaikan untuk satu soal ini aja? Coba. Sudutnya di sini, titik A-nya itu adalah 60. Kemudian panjang titik A ini ada ini 160 mili. Terus dari sini ke titik B itu adalah 200 mili. Kira-kira ada yang bisa memberikan saya solusi untuk contoh soal yang pertama? Tuh. Coba. Saya akan mencoba, Pak. Ya, oke, coba dulu sebentar. Yuk. Saya kasih waktu 1 menit dulu ya, 1 menit aja. Silakan diorek-orek dulu. Yang nomor 1 dulu. Siapa yang bisa coba? Coba dulu ya, 1 menit atau 2 menit dulu. Mohon maaf Pak, PowerPoint-nya boleh dibesarkan sedikit Pak? Dibesarkan. Iya. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya, iya. Silakan dicoba dulu sebentar. Kalau yang nggak bisa, bilang aja ya. Pak, izin menjawab. Oke, silakan. Siapa ini? Si. Nama saya Muhammad Iqbal. Jadi kalau salah nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ini saya nyari fx-nya dulu Pak. Fx-nya pakai f cos 60. Terus habis itu nyari fg pf 60. F saya dapat 400 Newton. Terus saya ubah saya jadiin momen mbx sama dengan fd 400 dikali kan dia d-nya itu 160 jadiin meter. Ya, oke. 400 dikali 0,16 hasilnya 64 nm. Terus yang fy-nya 800 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Ya. Jadinya 400 akar 3n. Terus jadiin ke momen MBY. Jadi F dikali D2, D2-nya 0,2. 400 akar 3 dikali 0,2 hasilnya 80 akar 3 nm. Terus MBXY gabungan gitu jadinya 64 ditambah 80 akar 3 nm. Pas saya jabarin akar 3 nya jadi 202,5 kalau nggak salah. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Mas Iqbal? Sama Pak, tapi saya yang untuk MBY-nya itu saya hasilnya 138,6. Jadi kalau di total momennya itu kan ada 202,6 gitu Pak di buletin. Oke, bersama berarti ya? Iya, total akhirnya kalau saya 202,6. Jadi dalam perhitungan
soal-soal seperti ini itu memang ada beberapa versi tadi yang dikatakan tadi Mas Iqbal sama Mbak Endarti. Nanti untuk hasil akhirnya sama. Jadi ini saya hanya mengulas saja ya. Saya tidak membahas terlalu detail karena ini bukan masuk ke materi yang nantinya untuk kesetimbangan, nggak. Cuma ini dasarnya dulu, kalian harus bisa menghitung ini supaya nanti untuk perhitungan yang sesungguhnya itu kalian bisa. Jadi kalau ini nanti masih agak kesulitan, ya nanti untuk perhitungan berikutnya juga agak kesulitan. Jadi tolong ini belajar lagi ya, nanti mungkin yang belum masih bingung seperti apa, nanti tolong belajar lagi. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan, ini bukan soal yang sesungguhnya, ini hanya soal untuk kalian menghitung dasarnya saja. Kalau ini kalian masih bingung, ya nanti untuk perhitungan sebelumnya ya masih bingung. Makanya saya tekankan sekali lagi, ini bagi yang masih bingung nanti silakan belajar untuk konsep-konsep fisikanya lagi tentang contoh-contoh soal yang seperti ini ya. Saya lanjutkan ya. Ya, terima kasih Mas Iqbal sama Endarti ya. Yang contoh soal kedua nanti silakan dicoba sendiri, nanti slide-nya saya berikan, saya kopikan. Kemudian kita masuk ke, nah ini sebenarnya ini yang mau kita bahas minggu depan, itu adalah konsep dari suatu keseimbangan. Tadi dulu ya, saya tentang mengerti materi dasarnya, ternyata masih ada yang menguasai. Nah, berarti otomatis untuk materi yang masuk yang sesungguhnya ini, saya rasa juga sudah tidak ada kesulitan lagi. Nah, keseimbangan. Nah, kita ngomongin tentang suatu benda di mana nanti kita bisa mendapatkan bahwa benda tersebut dikatakan mengalami suatu keseimbangan. Nah, ngomongin tentang keseimbangan di sini, jadi saya sampaikan di awal, kita harus tahu jenis tumbuhannya. Nah, ini kita bahas ya. Suatu partikel, nah di sini ada konsep keseimbangan, adalah suatu partikel dalam keadaan seimbangan jika apa? Jika resultan semua gaya yang bekerja itu adalah nol. Ya. Keseimbangan dikatakan jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah nilainya nol. Itu baru bisa dikatakan seimbang. Kemudian apa yang kedua? Jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang sama besar, ambil dibayangkan ya, diberi dua gaya yang sama besar, dia mempunyai garis gaya yang sama besar dan arahnya berlawanan, resultan gaya tersebut juga ada nol. Nah, hal tersebut itu menunjukkan partikel dalam kondisi keseimbangan. Jadi baik yang poin pertama maupun kedua, berarti di situ ada resultan gayanya itu sama-sama nilainya adalah nol. Nah, kemudian yang ketiga, sebuah benda tegar itu dikatakan keseimbangan jika apa? Jika gaya yang bereaksi. Nah, karena di dalam benda tegar itu ada sebuah gaya-gaya yang bereaksi tersebut. Nah, di situ adalah membentuk gaya yang sistemnya itu ekuivalen dengan nol. Ekuivalen itu yang tandanya kayak sama dengan apa yang belok-belok itu, ekuivalen itu sama dengan nol. Nah, kemudian yang keempat, sistem ini tidak mempunyai resultan gaya dan resultan dari keseimbangan itu tidak mempunyai sistemnya tidak mempunyai resultan gaya dan resultan. Next gini, syarat perlu dan cukup untuk keseimbangan suatu benda tegar secara analitis adalah sebagai berikut. Dan ada sigma fx-nya, arah x-nya adalah berarti sigma fx, arah y-nya berarti sigma fy, jumlah momennya adalah sigma n. Berarti untuk bisa dikatakan seimbang itu ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan momennya sigma n-nya sama dengan 0. Suatu benda tegar tersebut adalah keseimbangan. Kemudian dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa benda tidak bergerak dalam arah translasi atau arah rotasi dalam keadaan diam. Nah, jika kita lihat dari hukum Newton 3 kemarin, bahwa F aksi sama dengan F reaksi. Nah, makanya terjadi jika ada gaya aksi mendapat reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, tetapi arahnya di sini akan saling berlawanan. Nah, kita masuk ke sini. Pernah lihat tumpuan-tumpuan seperti ini, teman-teman? Tumpuan, jenis tumpuan, ada tumpuan raw. Tumpuan itu apa sih sebenarnya? Apa itu tumpuan? Ini dasar, ini ini tumpuan ini merupakan modal kalian supaya nanti tidak salah dalam perhitungan
soal-soal berikutnya. Nah, tumpuan itu apa? Tempat untuk bertumpu atau berpijak gitu Pak intinya. Oke. Buat Nah, alasnya kalau gitu. kita bayangkan gini, kalau kita bayangkan kita melewati suatu jembatan gitu ya. Jembatan yang ada di atas sungai. Kita bayangkan di situ mesti di bawahnya ada tumpuan-tumpuan. Nah, tumpuan tersebut adalah tidak asal kita tumpuk dengan menggunakan misalnya hanya dicop saja. Nah, karena kita harus memperhatikan apa? Istilahnya ada statis dan ada apa? Statis dan dinamis. Di mana nanti mungkin di dalam kita membuat suatu jembatan tersebut jangan sampai mungkin ada nanti lendutan atau nanti ada getaran atau nanti mungkin ada tumbuhan tersebut ada bergeser dan sebagainya. Paham ya maksud saya ya? Gunanya kita mau pelajari jenis tumbuhan ini adalah supaya nanti kita tidak salah bahwa yang kita gunakan adalah tumpuannya benar. Misalnya di sudut sini kita menggunakan tumpuannya jepit karena supaya nanti tidak bisa bergeser kemana-mana. Kalau kita gunakan tumpuan roll, nanti tumpuan di sini salah karena kita bendanya akan bergeser ke kanan dan ke kiri misalnya. Nah, makanya kita harus tahu dulu tumpuan yang digunakan adalah tumpuan jenis apa. Nah, tumpuan ini bisa dibilang merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu benda tegak, dalam suatu struktur. Nah, di sini tumpuan itu menentukan bagaimana kekuatan dalam struktur dapat dipindahkan, misalnya, terus modelnya, pemahamannya, reaksinya seperti apa terhadap kondisinya suatu struktur. Jadi kita nanti bisa menganalisis tumpuan-tumpuan yang digunakan di dalam suatu bangunan, di dalam suatu benda tegar itu tidak salah. Nah, berikut ini adalah ada 3 jenis tumpuan yang kita kenal. Biasanya kalau di sini ada tumpuan roll, tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau tumpuan roll itu biasanya kita gambarkan dengan segitiga ya, pokoknya semuanya tumpuan roll maupun tumpuan sendi nanti kita gambarkan dengan gambar segitiga. Nanti ada kok di catatan itu. Ya. Nah, tumpuan roll tersebut itu kita gambarkan dengan segitiga, terus di bawahnya ada 1 atau 2 bulatan. Berarti itu adalah tumpuan dari rollnya. Kemudian di sini kita tahu dulu, nah tumpuan roll itu yang seperti apa. Nah, nanti tumpuan sendi juga seperti apa, tumpuan jepit juga seperti apa. Jadi kita bisa tahu mana-mana yang digunakan untuk membuat tumpuan pada suatu benda kerja. Nah, di sini tumpuan roll itu di situ dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal. Nah, jadi parol itu gayanya itu vertikal ke atas. RY-nya sama dengan FY-nya. Kemudian untuk gaya roll itu sifatnya itu dia tidak dapat menerima gaya horizontal. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya untuk tumpuan roll itu adalah tidak dapat menerima momen. Kemudian jika diberi gaya horizontal akan bergerak, dia menggelinding karena ada bola-bolanya di sini. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dilihat dulu bentuknya untuk tumpuan roll itu seperti apa. Ya. Tumpuan roll di situ digambarkan dengan sebuah segitiga, di bawahnya boleh 1 atau 2. Jadi nanti misalnya ada soal kalian menggambarkan untuk free body diagramnya itu langsung berupa simbol ya, simbol seperti ini. Jadi tumpuannya bentuknya seperti ini, kemudian digambarkan dengan, jangan sampai salah menggambarkan tumpuannya. Tumpuan rollnya digunakan ada suatu bola keliling biar menggelinding. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa tumpuan roll adalah jenis tumpuan yang mampu menahan gaya vertikal, namun tidak mampu menahan gaya horizontal. Nah, jadi tumpuan roll ini intinya itu batang strukturnya itu akan bergerak bebas secara horizontal, jadi menggelinding
Nah, kemudian kalau kita lihat aplikasinya pada tumpuan rel ini, paling umum itu digunakan pada jembatan, kemudian pada biasanya terdapat tumpuan rel pada salah satu ujungnya. Nah, di situ adalah memperkalikan, kenapa? Karena diperkirakan nanti ada terjadinya beban vertikal karena ekspansi atau pemuaian. Misalnya kalau kita di jembatan itu terjadi akibat bukan, kita nggak tahu namanya jembatan itu berapa, makanya ada titik di mana di situ harus menggunakan pembuatan karena ada ekspansi atau terjadinya pemuaian suhu. Nah, hal tersebut itu diperlukan untuk mencegah tadi ekspansi pada kurnya atau pemuaian pada fitur yang menyebabkan kerusakan. Jadi kalau dia digunakan, kalau misalnya di tadi yang digunakan tumpuan sedikit, tapi ada ekspansi, ada pemuaian, maka berarti jadi bisa bergerak bebas, makanya nanti menyebabkan kerusakan pada tumpuan Excel. Nah, jadi di dalam jembatan itu banyak antara mungkin tumpuan satu dengan yang lainnya, tidak semua jembatan itu tertumpuan cross, enggak. Jadi mana yang kita gunakan tumpuan sipit, mana yang digunakan tumpuan titik mana digunakan tumpuan sendi, titik mana digunakan tumpuan rollnya. Harus tahu pelakanya di mana. Kemudian tumpuan yang kedua adalah tumpuan sendi atau engsel. Kalian tahu ya, ibaratkan kata misalnya engsel sebuah pintu. Nah, dia bisa bergerakkan engselnya ke gaya vertikal sama gaya horizontal. Nah, di sini nih, kalau bedanya dengan roll di engsel itu hanya gambarnya dengan segitiga dan dengan tanpa adanya sebuah pergerakan, misalnya ada bulatan nggak ada. Jadi ini simbol untuk tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi di sini adalah mampu menerima dua gaya, baik gaya vertikal maupun gaya horizontal, Y maupun X. Nah, tetapi untuk jenis tumpuan sendi ini itu tidak dapat ada menerima momen. Nah, karena jika diberi momen, sifat sendi itu akan berputar. Jadi kalau tumpuan sendi di sini itu tumpuan yang dapat kira-kira kalau bisa dibayangkan ya, bisa dapat menahan gerak translasi, namun tidak mampu menahan gerak rotasi. Apa ya kalau rotasi ya istilah fisika. Atau misalnya kalau kita secara sederhana, tumpuan gaya tadi hanya dapat menahan gaya X sama Y-nya, tetapi tidak mampu menahan gaya momen. Nah, berlaku pada persendian siku, misalnya pada lengan di mana sendi ini dapat digerakkan ke atas dan ke bawah, namun tidak bisa digerakkan ke samping, gitu kan ya. Jadi kalau kita ngomongin makan hanya bisa ke atas ke bawah, tidak bisa geser ke samping kan, iya kan? Nah, itu sama juga dengan tumpuan sendi yang berlaku adalah itu. Jadi sebenarnya kita aplikasi sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengangkat kita geser, kalau kita geser itu nggak bisa, kita tidak bisa ada momen, gitu kan ya, paham ya maksudnya, itu tumpuan sendi. Jadi istilahnya terkait roll benda tegar, kemudian kita gunakan tumpuan roll atau tumpuan sendi atau tumpuan sendi. Oke, kita satu lagi. Kemudian yang tumpuan sipit. Nah, kalau tadi kita sudah tentang tumpuan roll, tumpuan sendi, sekarang kita tumpuan sipit. Nah, tumpuan sipit seperti apa? Nah, tumpuan sipit tumpuan yang paling baku antara jenis tumpuan yang lain. Jadi kalau dia dijepit ya, kalau istilahnya kita masang sebuah benda di dalam tembok yang ditanam, ya itu berarti dia menggunakan istilah tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit digambarkan dengan seperti ini. Nah, ini misalnya ini di bawah boleh ya, di bawah atau mungkin di samping sini. Jadi ini merupakan suatu benda tegarnya. Ini sebuah jujukannya. Nah, saya bilang tadi bahwa tumpuan jepit di sini itu adalah yang paling kaku di antara dua jenis tumpuan yang tadi.
dari tumpuan roh maupun tumpuan jenis sendi. Nah, tumpuan jepit ini dia akan membatasi gerakan translasi maupun rotasi. Karena dia dijepit, maka tidak gerakan translasi maupun rotasi itu akan dibatasi, tidak bisa bergerak ataupun berputar ke segala arah. Nah, contoh dari tumpuan jepit yang paling sering ditemui adalah tiang. Misalnya kalau tiang atau kolom beton pada suatu bangunan itu sudah ditanam di dalam, maka dia tidak akan mampu untuk bergerak, berputar baik translasi maupun dia rotasi. Nah, berputarnya nanti bisa berpindah pada dasarnya ini gelokannya dibatasi. Jadi keterbatasan tidak secara bebas untuk bisa bergerak. Reaksinya yang terjadi pada tumpuan jepit di sini adalah ini, semua reaksi Fx, Fy sama momen. Jadi kalau kita menggunakan tumpuan jepit berarti dia dapat menerima gaya vertikal, dia dapat menerima gaya horizontal, dia bisa menerima gaya momen. Nah, di jepit di sini berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Nah, tumpuan jepit di sini itu berguna apabila kita menggunakan satu tumpuan, misalnya tumpuan jepit memastikan seluruh batas-batas yang diperlukan pada satu struktur itu bersifat statis. Nah, jadi supaya dia bersifatnya statis. Nah, ada kelemahan pada tumpuan jepit di sini. Nah, karena struktur tersebut bersifat kaku, ya, karena dibilang ini paling kaku di antara tumpuan-tumpuan yang lain. Nah, makanya dia mempunyai suatu keterbatasan atau suatu kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Nah, tersebut, nah, dia tidak dapat digunakan. Nah, kalau kalian nanti membuat desain suatu lanjutan, kita tidak bisa menggunakan tumpuan jepit karena di sini yang paling kaku. Nah, digunakan membutuhkan punya tersebut dari beban kejut yang besar, ya. Jadi apa namanya, kalau kita mau membuat benda tegar yang di situ ada lelutannya, kita tidak bisa menggunakan tumpuan jepit, ya, karena tadi tumpuan ini adalah tumpuan yang paling kaku, ya. Oke, ya. Jadi harapannya kalian di sini saya jelaskan dulu untuk tumpuan-tumpuan di sini supaya apa? Supaya nanti untuk materi-materi berikutnya kalian bisa menggambarkan dan kalian bisa mengetahui bahwa gaya-gaya apa saja yang berlaku pada tumpuan-tumpuan tersebut. Misalnya tumpuan jadi seperti apa, tumpuan roll seperti apa gayanya, tumpuan jepit juga seperti itu. Ada yang pertanyaan dulu untuk ini. Nah, itu pokoknya misalnya saya menyampaikan suatu apa namanya bukan tumpuan jepit ya, tapi kamu gambar hanya tinggal tumpuan jepit seperti apa, tumpuan roll gambarkan dengan seperti itu, ya. Nah, yang bertanyakan dulu. Kalau enggak mungkin saya masuk ke slide berikutnya dulu. Ini dulu, ya. Nah, bisa ada gambaran ya teman-teman, ya. Halo. Ada gambar. Mungkin Ya. ke yang contoh nyatanya itu masih mikir-mikir Pak, jadi belum terlalu, ya udah ada sedikit Ya. tapi belum sepenuhnya Pak. Oke, nanti ini kan ini baru memang belum saya kasih contohnya, ya. Nanti contoh perhitungannya dan sebagainya nanti di materi-materi berikutnya, ya. Jadi ini hanya pemahaman dulu, ya. Pokoknya tadi kalau roll itu misalnya contohnya ada yang di jembatan, terus jepit nanti yang di misalnya struktur kalau kita mau di apa namanya jepit yang kalau misalnya kita menanam suatu untuk bangunan supaya dia tidak bisa strukturnya kaku, ya. Nanti kalau untuk sendi nanti engsel tadi nanti dia hanya bisa bergerak ke atas dan ke bawah, vertikal sama horizontal saja. Nah, sekarang kita masuk sedikit tuh tentang kesetimbangan partikel. Nanti untuk apa namanya mempelajari tentang tumpuan tadi nanti ada namanya sendiri, ada namanya sub bahasanya sendiri. Nah, ini start dulu, ya, sedikit tentang kesetimbangan partikel. Tidak terlalu
Nah, kesetimbangan partikel. Nah, tujuan dari kita mencari tentang kesetimbangan partikel di sini itu adalah supaya mahasiswa itu dapat menggambarkan di diagram. Kita singkat FBD ya. Biasanya di soal itu gambarkan free body diagram untuk kesetimbangan partikel berikut. Terus yang kedua, mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan tentang kesetimbangan partikel. Jadi nanti di dalam satu soal, walaupun tidak diminta misalnya untuk menggambarkan suatu free body diagram, untuk menghitung kesetimbangannya biasanya harus tetap menggambarkan free body diagramnya. Contoh soalnya nanti seperti ini. Nah, kemudian misalnya gini, jika pengaruh gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah seragam atau sama, maka benda tersebut dapat dihasilkan sebagai partikel. Nah, partikel di sini adalah dimensinya diperuntukkan hanya beratnya saja yang diperuntukkan dalam analisis. Jadi nanti contohnya soal seperti ini. Ini nanti tumbuhan-tumbuhannya nanti ada nih, ada nih. Kemudian ada misalnya ada satu kasus seperti ini. Ada beban digantungkan menggunakan selotas tali. Selotas tali itu dari titik A ke titik B, titik C di sini ada katrolnya, kemudian titik C ke titik D, dan di sini ada dua beban. Lain halnya dengan yang sebelah kanan di sini juga ada. Kalau di sini digantungkan di atas, kalau ini adalah dari samping. Di samping di sini juga ada sudutnya. Misalnya dari titik A ke B, D ke C, C ke D dihubungkan dengan tali, kemudian ada suatu lampu di sini. Nah, supaya kondisi tersebut adalah setimbang, bagaimana nanti kita bisa menghitungnya. Kemudian ada syarat, Mbak. Syarat suatu kesetimbangan tersebut bisa dibilang dia statis. Ya. Kesetimbangan partikel terjadi bila mana penjumlahan semua gaya yang bekerja pada satu partikel itu sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0. Ya, nanti sigma F itu berlaku ada dua, sigma Fx dan sigma Fy. Ya, sigma Fx-nya itu sama dengan 0, sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Kemudian contoh soal tadi seperti ini. Tentukan tegangan kabel AB dan tegangan kabel BC sehingga ada beban silinder sebesar 60 kg itu dalam kondisi setimbang. Nah, prosedur pertama, walaupun di sini tidak dituliskan gambarkan free body diagram, tetapi untuk penyelesaian soal-soal kesetimbangan harus digambarkan bentuk dari FBD-nya atau free body diagramnya. Makanya di sini saya tuliskan prosedur pertama itu kita bisa menggambarkan free body diagram, di mana gaya-gaya nanti di sini adalah jelas tergambar arahnya kemana, besarannya berapa, jadi tidak salah. Kemudian setelah kita bisa menggambarkan free body diagram tersebut, kita bisa menyelesaikan kedua persamaan tersebut. Nah, persamaan pertama adalah sigma Fx yang sama dengan 0. Yang kedua itu adalah sigma Fy sama dengan 0. Oke. Nah, di sini gini. Untuk langkah pertama, prosedurnya tadi adalah menggambarkan diagram benda bebas atau free body diagram. Nah, di sini ya, tak gedekan sedikit ya. Jadi ini titik A, ini titik B, ini di sini titik C, dan untuk banyak titik D. Nah, kita gambarkan free body diagram menurut aturan diagram Cartesius. Misalnya di sini kan tadi adalah ke sini adalah X-nya, di sini adalah Y-nya. Nah, di sini ada sudut trigonometrinya. Nah, di sini adalah nanti kalau di sini 4, ya di sini 4, di sini 3, berarti panjang di sini 5. Nanti mengikuti tadi pakai menggunakan yang akar tadi. Nah, ini di sini adalah dari titik B di sini, ya. Ini adalah panjang TA, panjang dari tegangan tali A, arahnya ke atas panahnya. Jangan sampai nanti arahnya kamu ke bawah, ya. Nah, di sini menunjukkan gayanya ke atas. Kemudian PC-nya itu arahnya ke atas dengan sudut di sini 45 derajat. Nah, dari titik B ada TBD, D-nya itu kan
beban yang ada yang digantungkan kan. Berarti di sini adalah kebawaannya adalah TBD. TBD ada sebesar dari tadi bebannya adalah beratnya 60 kalikan gravitasi. Jadi jangan hanya 60 saja, ingat gaya ke bawah, gaya berat itu beda dengan massa. Kalau gaya berat W itu sama dengan M kali G-nya. G-nya boleh pakai menggunakan 9,81 atau kalau bulat bisa menggunakan 10. Jadi itu hanya membulatkan saja. Jadi gravitasi bisa menggunakan 9,81 atau menggunakan 10. Ya. Kemudian setelah ini bisa digambarkan, ini semua digambarkan. Arah TA-nya berapa, arah TC-nya berapa, dan arah TBD-nya berapa. Kemudian ini ada panjangnya dari titik B ke sini adalah 4, terus ini ke atas, kemudian TA-nya ke B-nya adalah panjangnya 5. Kemudian sudut TC-nya adalah 5. Kemudian ini arahnya ke bawah. Jangan lupa dikasih tanda panah. Kemudian di sini ada TBD. TBD-nya ini kan sebenarnya lanjutannya. Berarti di sini juga TBD-nya untuk bisa potong di sini, gitu ya. Kemudian TBD-nya di sini tadi kalau ini sudah sama 60 kalikan 9,81 atau 60 kalikan 10 meter per sekon kuadrat. Ini sebelah kanan itu merupakan gambar dari free body diagram untuk contoh soal yang pertama. Setelah kita bisa menggambarkan free body diagram, kita bisa menyelesaikan persamaan kesetimbangannya. Tadi ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Nanti kita gunakan adalah metode biasanya eliminasi sama substitusi. Masih ingat ya metode itu ya? Ada dua persamaan, misalnya sigma fk berapa, sigma fy berapa. Kemudian nanti kita bisa mencari TA-nya, kita bisa mencari TB-nya. Nah, kita lihat penjelasan yang pertama. Tadi free body diagramnya ini, ya, TBD-nya ini langsung ke bawah. Kemudian yang pertama sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Oke, berarti sumbu x ya. Sumbu x di sini. Kemudian untuk mencarinya adalah TC kalikan dari cos 45 ya dikurangi TA terus 4 ini ya 4 miring 4 masih demi sama sami gitu loh. Ya, sin. Nah, di sini kan berarti TC cos 45 dikurangi TA 4/5 0. Berarti kalau cos 45 adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 berarti 0,7 kalikan TC-nya di sini dikurangi ini langsung aja dibuat, tidak menggunakan perpuluhan, tapi kita menggunakan hitungan pecahan. Berarti 0,8 kali TA sama dengan 0. Itu untuk persamaan pertama untuk sigma fx yang sama dengan 0. Kemudian untuk yang sigma fy kan berarti yang vertikal ya, nanti berarti hubungannya dengan yang ke atas ke bawah. Sigma fy sama dengan 0 berarti TC kalau sigma fy ya berarti kita gunakan adalah sinnya. TC sin 45 ditambah TA berarti yang ini ke atas itu 3/5 ya dikurangi ini tadi TBD-nya 60 kali 10 atau 60 kalikan 9,81. Kita hitung ketemu 0,7 TC ditambah 0,6 TA dikurangi ini bisa 588,6 atau 600 ya, tergantung penggunaan gravitasinya itu menggunakan 9,81 atau menggunakan 10. Kemudian didapatkan persamaan kedua adalah ini. Oke, sekarang sampai di sini dulu sigma fx sama sigma fy. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum nanti kita substitusikan dua persamaan tersebut. Ada yang bingung nggak? Dari ini dulu, yang mencari sigma fx sama mencari sigma fy-nya. Ingat ya, yang pokoknya patokannya gini. Yang ke kanan, yang horizontal itu adalah yang xx ya. Kalau yang horizontal kita gunakan cos, kalau yang vertikal kita gunakan sin. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang masuk bingung ini? Enggak ya? Oke. Kalau sudah, berarti persamaan pertama tadi, persamaan di sigma fx sama dengan 0, dan di persamaan sigma fy sama dengan 0, kita dapat tadi dua ini.
0,7 TC min 0,8 TA sama dengan 0. Kemudian 0,7 TC ditambah 0,6 TA sama dengan 588,6 atau 0,7 TC plus 0,6 TA sama dengan 600. Itu sudah bisa. Tergantung kalian nanti menggunakan gravitasinya berapa. Ini pindah-pindah ruas ini nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi ini hanya pindah ruas sekarang dari positif ke negatif, negatif jadi positif itu ya. Ini hanya apa namanya perhitungan-perhitungan matematis yang dulu. Saya tidak akan mengulas lebih dalam lagi. Ini sudah harusnya kalian sudah bisa menguasai. Kemudian dari dua persamaan tadi 0,7 TC min 0,8 TA sama dengan 0, 0,7 TC plus 0,6 TA sama dengan 588,6. Nanti kita ke ini. Nah, ini sudah sama ya. Biasanya kalau kita dengan menggunakan metode substitusi sama eliminasi, kalau ada belum sama berarti kita kalikan berapa sama kalikan berapa. Biar salah satu item misalnya TC atau TA-nya itu hilang. Baik jadi 0. Kalau ini karena posisi TC sama TC-nya itu sudah sama-sama 0,7, berarti kita tidak perlu mengalihkan atas dengan bawah itu berapa, tinggal kita langsung kurangi saja. Berarti min 0,8 min 0,6, berarti min dengan min, berarti jadinya di sini tetap min ya. Min 0,8 sama 0,6, berarti min 0,14 TA sama dengan, karena di sini tandanya 0 dikurangi 588,6 berarti kan minus 588,6, karena semua di sini tandanya negatif berarti TA-nya jadinya positif. TA-nya berarti tinggal 588,6 dibagi 1,4 didapatkan 420,4 Newton. Itu untuk tegangan tali di titik hanya di sini sebesar 420,4 Newton. Kemudian untuk mencari TC-nya, ya TC-nya di sini, TC-nya tinggal kita masukkan nilai dari TA tadi yang kita dapatkan. Nah, jadi kita boleh menggunakan salah satu persamaan yang atas boleh, yang bawah juga tidak masalah. Pilih aja. Misalnya 0,7 TC dikurang 0,8 kalikan 420,4 sama dengan 0. Jadi 0,7 TC sama dengan ini 336,3 berarti TC-nya sama dengan 336,3 dibagi 0,7 sebesar 480,5. Oke, ini untuk tegangan tali. Tadi kan pertanyaannya kan apa ya? Tegangan tali di titik A. Nah, tentukan tegangan kabel AB. Tegangan kabel AB kan tadi ini ya. Tegangan kabel AB sama tegangan tali tegangan BC. Ya, tadi kan TA sama TC. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya untuk TA-nya itu adalah 420,4 Newton. Untuk TC-nya adalah 480,5 Newton. Dari sini yang sederhana dan pertanyaan. Ini nanti pokoknya di soal sudah ditentukan misalnya panjang dari titik B. Ini pakai itu ya yang demi, sami, desa gitu ya. Biasanya yang diketahui hanya salah satu dua sudut saja. Nanti satunya kamu bisa mencari sendiri. Gitu ya. Nanti pakai akar juga. Halo, ada yang ditanyakan nggak untuk yang contoh soal pertama dulu? Ini contoh soal yang masih sederhana. Nanti belum yang contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang coba ini nomor 2. Nah, sekarang nomor 2 bisa dicoba sebentar aja. Tegangan kabel AB sekarang dibalik. Kalau tadi yang ada sudut-sudut atau di kiri, sekarang ada di kanan. Kemudian di sini adalah sudutnya 30. Kemudian kotak di sini adalah 550 LP dalam kondisi setimbang. Dicoba dulu ya. Silahkan dicoba sebentar. Nanti yang bisa siapkan. Ini kalian sambil nggak? Sambil bawa kertas nggak? Halo? Halo. Ya. Sambil orek-orek tadi yang tadi saya sampaikan yang untuk kesetimbangan yang pertama. Ini adalah contoh soal yang kedua. Saya coba balik untuk ininya sudutnya yang di sebelah kiri. Saya rubah yang sebelah kanan. Kalian bingung nggak coba? Coba dikerjakan sebentar untuk nomor 2-nya. Dan sampai sini dulu aja, nanti berikutnya kita sampaikan ini.
Yang bisa nanti menjawab silakan. Mbak Mas Iqbal sama Mbak Endar ya. Coba silakan. Mirip nih sih, mirip dengan yang tadi. Kita mencari TB-nya sama TC-nya, gambar free body diagram dulu. Kemudian kita bisa mencari sigma fx sama sigma fv-nya untuk mendapatkan TB-nya sama TC-nya. Digambarkan coba diorek-orek. Saya minta nanti coba ditunjukkan ke saya di share screen boleh untuk free body diagramnya. Ada yang sudah? Digambar aja, asal coba gambar dulu, nggak usah presisi. Yang penting anak panahnya, arahnya kemana, terus besarannya berapa, itu kelihatan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang bisa nggak? Gambarnya dulu aja, gambarnya dulu. Halo? Gambarnya masa lama? Yuk. Terakhir ini aja, yuk. Nanti kita minggu depan. Yuk. Jangan banyak-banyak, soal ini materinya sudah mulai masuk ke perhitungan sih. Kalau banyak kan tidak malah bingung. Dikit-dikit aja. Halo? Udah? Udah? Pak, boleh share screen. Silakan. Gambarnya dulu ya, gambarnya dulu. Silakan. Tak tutup. Kalau tak tutup belum nyambung. Ya. Silakan Mas. Apa tadi? Oke, yuk. Di Zoom Mas. Oke. Ya. Pak,
belum dinyalain sudah. Hah? Oke, di sini. Oke ya. Nah, ditambahin kan mas, misalnya TC-nya, TB-nya, jadi di ujung-ujung tanda panahnya itu kamu tuliskan titik-titiknya, ya titiknya berapa saja, misalnya TB, TC, kemudian ke bawahnya TD-nya juga ditambahin ya itu ya, biar tidak bingung. Nah, jadi itu angkanya sudah ada 30, ada 543, kemudian ke bawahnya 550 LB. Nah sekarang saya mau nanya dulu, kalau tadi itu untuk gaya W-nya itu kan ada 9 kali 10 ya, dengan apa namanya gaya gravitasi. Nah kalau dari sini kira-kira perlu pengalian dengan gaya gravitasi enggak? Itu udah hasil perkaliannya kayaknya Pak. Oke, ya. Tadi ini yang punya Mas Safi ya, jadi buat teman-teman yang lain juga, ini untuk free body diagramnya ditambahin lagi, dilengkapi lagi dengan apa namanya titiknya, dikasih nama titiknya, TB sama TA-nya itu. PA-nya, kemudian di sini ada Y-nya kan ya, Y sama X-nya, koordinat X sama Y-nya kemana, kemudian TA, TB, TC, TD-nya, titik-titiknya dilengkapi dulu. Gitu ya, tambahnya teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Mas. Tapi hitungannya sudah hitungannya, ada hitungannya nanti. Yang penting saya mau lihat dulu gambarnya. Yang lain ada masalah nggak untuk gambaran? Perhitungannya masih proses Pak. Perhitungannya masih proses. Iya, boleh nggak apa-apa gini aja. Ini perhitungan coba kita nanti untuk pertemuan minggu depan aja ya. Silakan nanti diolah dulu. Yang penting untuk apa namanya targetnya kalian bisa menggambarkan dulu untuk free body diagramnya. Nanti perhitungannya apa namanya saya sampaikan nanti di minggu depan. Kalian mungkin bisa olah dulu untuk hasil dari TA-nya sama TC-nya itu berapa. Paham ya? Oke, mungkin dari sampai di sini ada pertanyaan enggak? Jangan banyak-banyak soalnya ini materinya memang sudah mulai banyak hitungannya sih. Ada pertanyaan? Enggak ada? Jelas ya, ini saya menjelaskannya izin pelan, biar kalian juga kalau misalnya offline malah lebih gampang. Offline itu malah kita bisa apa namanya langsung dilakukan dulu, langsung kita bisa menggambarkan barang-barang. Tapi kalau online kan harus pelan-pelan juga untuk menjelaskan karena pemahamannya nanti tidak malah tahu. Oke gitu ya, cukup ya. Tanya sedikit boleh nggak? Boleh silakan. Masa nggak boleh silakan. Oke. Ini yang itu kan ada 3 tumpuan ya kan, ya tadi dijelaskan ada yang roll, ada yang siku dan jepit apa segala macam tadi. Nah ini berarti ini kan yang sederhananya itu kan TB, TC segala macam. Kalau yang ada momennya otomatis ntar ada nilai F-nya di ujungnya berarti. Iya. Ini kan baru yang sederhana, makanya saya tadi ini soal-soal masih sederhana. Nanti untuk yang terkait dengan soal-soal yang kita gunakan ada tumpuan pola jepit sendi. Nah, contohnya seperti ini. Saya screen juga ya biar punya gambaran dulu sebentar. Nah, ini contohnya nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Gimana ya? Nah ya Mas ya, Mas Sofi ya. Nah, ini siap dulu. Nah, ini nanti yang tadi kan baru pegangan tali soalnya. Kita pegangan tali belum menggunakan tumpuan roll maupun jepit maupun sendi. Kalau tumpuan soal sudah masuk ke sederhana misalnya, nah nanti tumpuan-tumpuan di sini tuh kelihatan. Misalnya, nah ini ada satu balok sepanjang 10 meter misalnya. Nah titik A itu kita gunakan tumpuan apa ini? Tumpuan apa? Coba ini saya tanya aja dulu deh, itu banyak tumpuan apa titik A? Engsel Pak. Engsel. Ya, titik B? Roll. Roll ya. Oke, jadi tahu nanti gambar Excel seperti apa, rollnya seperti apa. Kemudian nanti ini juga sama. Nah, nanti
ada yang dia modelnya soalnya seperti ini. Nah, tadi kemarin minggu pertama sudah saya coba kasih informasi sedikit. Nah, nanti misalnya ada yang ditipis juga, misalnya yang seperti ini. Ya, banyak contoh-contohnya nanti saya berikan. Nah, ini juga sama. Ini ada roll sama Excel juga. Nanti yang speednya nanti ada juga di materi berikutnya. Nah, kalau ini nanti perhitungannya sudah agak rumit ya, jangan takut dulu ya, agak rumit dulu. Nah, jadi ini. Jadi perhitungan-perhitungannya nanti ini saya sampaikan di minggu-minggu nanti. Yang penting kalian bisa dulu menghitung TATP TC-nya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Itu Mas Oki ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, nanti ada sendiri Mas. Ini baru kita perhitungan secara sederhana saja untuk menghitung tekanan tali supaya di situ adalah kondisi bebannya itu adalah keseimbangan. Ya gitu ya. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan nanti selanjutnya mungkin saya share-nya, mungkin kalau enggak nanti ya mungkin nanti sore. Ini habis ini saya masih ada ada pertemuan untuk website-nya. Gitu ya. Saya cukupkan. Oh ya mungkin informasi sedikit ini saya juga mengambil dari mata kuliah praktikum ya. Mungkin sama Mas Ipul sudah dijelaskan untuk praktikum proses manufaktur. Sudah ada gambaran belum? Kira-kira seperti apa? Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum. Baru. Oke. Saya sampaikan dulu ya informasi ini. Ini untuk praktikum proses manufaktur caranya kita laksanakan setelah UTS. Nah nanti via daring dan luring. Nanti bagi yang bersedia untuk luring nanti kita praktikum di kampus, kita belajar tentang CNC sama 3D printing. Nah nanti memang kalau yang masih di luar kota dan belum ke Jogja nanti ada sendiri yang via daringnya. Tapi nanti bagi yang pengen lihat kampus, ini kalian belum tahu kampus kan ya, belum tahu lab kan ya, belum tahu wujudnya seperti apa atau ya. Kita rencanakan nanti ada luring. Kita belajar 3D printing nanti didampingi sama asisten. Itu ya informasinya. Tapi nanti setelah UTS baru kita jadwalkan dulu kira-kira teknisnya seperti apa. Yang tahun kemarin juga kita laksanakan secara luring dan daring. Jadi bagi yang mungkin teman-teman di Jogja yang pengen berkunjung ke teknik industri nanti kita rencanakan untuk luring untuk praktikum proses manufaktur. Gitu ya. Ada yang mau luring nggak? Ada yang berani luring? Ini yang Jogja, Pak. Iya, yang di Jogja banyak nggak ini? Ada separuh lebih nggak? Ada 15-an. 15-an. Oke, nggak apa-apa. Makanya kita informasikan dari jauh, siapa tahu nanti ada yang pengen ke Jogja, kemudian ada yang pengen tahu di kampus untuk praktikumnya ini seperti apa. Jadi gitu aja untuk pertemuan pada hari ini. Baik adik-adik harapannya kalian bisa untuk penghitungan TATP TC-nya tadi tekanan tali, untuk perhitungan tumpuan-tumpuan tadi itu saya sampaikan nanti kalau kita sudah masuk ke bab balok sederhana, kita sudah masuk ke trust, kita sudah masuk ke kandidat. Nah, nanti di situ ada contoh-contoh perhitungan menggunakan tumpuan-tumpuan yang tadi ada sederhana tumpuan roll, jepit sama sini. Oke gitu ya teman-teman ya. Perkuliahan pada hari ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada kesalahan. Nanti kalau saya diingatkan mungkin PJ-nya Mas Rimo atau siapa, saya dijawab. Misalnya saya lupa untuk share untuk PPT-nya, karena nanti kalau nggak mungkin hari ini nanti ya nanti sore saya share-nya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan mungkin bisa melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya sama-sama. Ya, saya live ya.